Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 192. Aku salah. Awalnya, kota Donghai adalah wilayah keluarga Qi. Sebagai tuan muda dari tempat lain, kamu terlalu bisa berpura-pura, bukannya itu cari mati. Paman Denny bahkan tidak memberikannya muka sama sekali, tidak berbicara omong kosong, dia langsung naik dan menendang lutut Andi Jin. Paman Denny adalah tentara bayaran. Orang biasa bukanlah lawannya sama sekali, terlebih lagi tuan muda Jin yang manja. Beberapa kali tendangan, kedua kaki Andi Jin ditendang hingga patah, tergeletak di tanah dan mulai berteriak. Aku salah, aku salah. Tuan muda Qi, tolong lepaskan aku. Andi Jin dapat melihat bahwa Lukas Qi gila dan sakit. Dia sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya, bahkan dia berani memukulnya. Melissa Zhu, yang duduk tidak jauh, mengerutkan kening, dia tidak menyangka hasilnya akan begitu. Bukankah keluarga Jin pernah membereskan keluarga Qi? Mengapa tuan muda Qi ini tidak takut padanya sama sekali? Andi Jin, yang kakinya patah, berbaring di tanah dengan tubuh berkedut dan menjadi pucat karena ketakutan. Tetap saja, Lukas Qi tidak merasa puas, sambil menunjuk ke arah Andi Jin. Telepon ayahmu, minta dia datang dan berlutut minta maaf padaku. Andi Jin tertegun dan hatinya merasa senang. Lukas Qi ini benar-benar gila, dia berani memintanya menelepon Elian Jin, bukannya dia mencari mati. Oke, aku akan menelepon sekarang. Setelah panggilan telepon, Andi Jin merasa sangat terhina. Dia jelas ingin pamer di depan Melissa Zhu, tapi kakinya patah. Andi Jin berbalik dan menunjuk ke Thomas Qin. Tuan muda Qi, yang mematahkan kakimu ada di sana. Dia sudah dipukuli, jangan harap marga Qin itu hidup damai. Lukas Qi mengikuti suara itu dan melihat Thomas Qin, wajahnya berubah drastis. Saat musuh bertemu, mereka terbakar emosi. Meskipun Melissa Zhu juga terlibat dalam perkelahian hari itu, tapi kakek sudah berkata, dia tidak dapat melakukan apapun pada keluarga Zhu. Ada seseorang di belakang keluarga Zhu, jadi dia harus menahannya. Tapi anak laki-laki bermarga Qin tidak memiliki latar belakang. Setelah lama mencarinya, akhirnya dia menemukannya. Paman Denny, tangkap dia. Aku akan membunuhnya. Melissa Zhu terkejut dan meraih Thomas Qin. Kak Thomas, cepat lari. Sekarang wanita itu mendapat bantuan. Lukas Qi mungkin tidak berani melakukan apapun padanya, tetapi Thomas Qin tidak memiliki hak dan tidak memiliki kekuatan. Jika dia tertangkap oleh Lukas Qi, dia pasti akan mati. Namun, saat Melissa Zhu berdiri, Paman Denny sudah bergegas. Bagaimanapun, dia adalah seorang tentara bayaran dan kecepatannya pasti jauh lebih cepat daripada Melissa Zhu. Wajah Melissa Zhu berubah. Dia dengan cepat berada di depan Thomas Qin. Melakukan apa? Di siang bolong, apa yang akan kalian lakukan? Lukas Qi berkata dengan dingin. Paman Denny, jangan pedulikan wanita itu, dorong dia dan tangkap bocah itu. Paman Denny mengangguk, meski wanita ini tidak bisa disakiti, tapi bukan berarti tidak boleh menyentuhnya sama sekali, mendorongnya bukanlah masalah yang besar. Namun, saat Paman Denny akan memulai, Thomas Qin tiba-tiba membuka mulutnya. Kaki kanan dalam, kaki kiri dangkal. Melihat penampilanmu, sepertinya pangkal pahamu pernah terluka. Dengan itu, Paman Denny tertegun. Ada apa dengan anak ini? Bisa melihatnya sekilas. Terutama karena Thomas Qin berkata benar, membuatnya berhenti sejenak. Setelah jeda beberapa detik, Thomas Qin menambahkan. Bibirnya gelap dan laringnya bengkak. Tampaknya cedera itu memengaruhi bagian vital Anda. Aku menebak, Anda tidak bisa berhubungan seks sekarang, bukan?
Wajah Paman Denny berubah. Melihat perubahan ekspresinya, Thomas Kin tahu bahwa dia benar dan tersenyum tipis. Ini tidak serius. Aku bisa menyembuhkannya. Dr. Stranger, bab 193 penghinaan. Kalimat terakhir Thomas Kin adalah intinya. Paman Denny berdiri, tidak terburu-buru bergerak, ingin menunggu Thomas Kin mengatakan sesuatu. Apa yang dia katakan sebelumnya terlalu akurat. Di tahun-tahun awalnya, Paman Denny terluka. Ketika dia menjadi seorang tentara, dia ditembak di pangkal pahanya dan melukai meridiannya. Akibatnya Paman Denny kehilangan kemampuannya sebagai pria. Selama bertahun-tahun, dia mencari dokter terkenal di seluruh dunia dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang, Paman Denny sukses di masyarakat, dia menginginkan uang dan mendapatkannya, dia menginginkan kekuasaan dan mendapatkannya, tetapi dia tidak bisa menyentuh wanita. Ini lebih buruk dari kematian. Namun tak disangka, masalah tersembunyi seperti itu ditemukan oleh Thomas Kin. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Selain itu, tubuh Paman Denny kuat, hanya sedikit orang yang bisa melihat apa yang salah dengannya saat dia berjalan. Anak laki-laki yang berada di depannya sedikit aneh. Melihat wajahnya yang curiga, Thomas Kin berkata sambil tersenyum. Kenapa, kamu tidak percaya? Paman Denny berdiri diam, dia memang ragu-ragu. Lukaski justru terburu-buru, Paman Denny. Apa yang sedang kamu lakukan, cepat lakukan. Paman Denny tidak mendengar, duduk di hadapan Thomas Kin dan berkata dengan wajah suram. Nak, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Julurkan tanganmu, periksa denyut nadi, kata Thomas. Paman Denny ragu-ragu, tapi masih tetap menjulurkannya. Thomas Kin mengukur denyut nadi dengan 3 jari, lalu mengangguk. Cedera otot nadi tidak sulit diobati. Secara teoritis sama dengan cedera pada nadi tangan dan kaki. Namun, sulit untuk diobati karena tergolong penyakit yang tersembunyi, sehingga sulit diobati. Dengan itu, Thomas Kin mengeluarkan jarum perak dan menusuknya di antara jari telunjuk dan ibu jari Paman Denny. Dengan jentikan jari, jarum perak itu berdengung. Paman Denny tiba-tiba merasa ada perasaan aneh di perut bagian bawahnya, perasaan yang sudah lama tidak rasakannya. Meski baru sembuh sedikit, namun Paman Denny melihat ada harapan. Dia bangkit dan membungkuk. Tuan, tolong sembuhkan saya. Thomas Kin mengangguk. Sekarang setelah aku melakukannya, aku akan menyembuhkanmu. Tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Dengan itu, Paman Denny mengangkat kepalanya. Jangan khawatir, aku mengerti. Paman Denny menoleh dan berjalan ke arah Lukaski dengan wajah dingin. Wajah Lukaski menjadi pucat dan berkata, Paman Denny, apa yang akan kamu lakukan? Paman Denny, kamu adalah pengawal bayaran tinggi ayahku. Paman Denny menghampiri Lukaski dan berkata dengan dingin, Tuan Ki, maaf, mulai sekarang aku bukan pengawalmu. Penghinaan. Setelah berkata, Paman Denny mengulurkan tangan, meraih kepala Lukaski dan dengan lembut mematahkannya. Dengan satu suara, krak, Lukaski terbunuh di tempat. Paman Denny cukup tegas dan keberaniannya patut dihormati. Dibandingkan dengan kebahagiaannya sendiri, tuan dari keluarga Ki terhitung apa? Paman Denny menghampiri Thomas Kin dan membungkuk lagi dengan hormat. Thomas Kin berkata, Sinmin Square, Jalan Tabib, Pusat Medis Suan, kamu dapat pergi ke sana ketika memiliki waktu, seseorang akan mengobatimu. Seperti yang dikatakan Thomas Kin, penyakit ini tidak sulit untuk diobati. Ini hanya masalah privasi dan sulit untuk dibicarakan, oleh karena itu, tidak bisa secara terang-terangan pergi mencari dokter untuk melihat penyakit. Nanti beberapa nasihat, Noel Kong bisa disembuhkan. Dengan itu, Thomas Kin dan Melissa Zhu bangkit dan keluar. Saat ini, seluruh bar sepi seperti kematian. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.